Tahun 80-an menjadi era emas untuk perkembangan musik pop tanah air. Kala itu, penyanyi pop wanita maupun pria memiliki banyak penggemar. Hal itu menandakan bahwa karya musik pop pada era itu diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyanyi pop pria era 1980-an kerap dikenal sebagai musisi yang menghasilkan karya-karya terbaik mereka. Terlebih lagi di era itu beberapa lagu mereka meledak di pasaran, khususnya tentang cinta dan patah hati. Sejumlah penyanyi jadul dan musisi legendaris era 80-an yang cukup terkenal pada masa dulu hingga sekarang bak tak lekang oleh waktu. Mereka selalu diingat baik lagu maupun sosoknya membuat para pendengar musik auto flashback ke zaman itu. Lantas, bagaimanakah kabar mereka sekarang? Daripada penasaran, simak kabar terkini penyanyi pop pria era 80-an yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Tommy J. Pisah. Bagi generasi muda sekarang, nama Tommy J. Pisah mungkin terdengar asing dan sedikit yang mengenalnya. Tommy J. Pisah adalah nama penyanyi senior yang ngetop di era 1980-an. Penyanyi kelahiran Palembang ini memiliki nama lengkap Raden Muhammad Thomas Jamal Faizal. Ia lahir pada 1 September 1954. Tahun ini ia telah berusia 70 tahun. Tommy J. Pisah mencapai era kejayaannya di tahun 1980 hingga 1990-an. Selama berkarier di dunia musik Indonesia, Tommy J. Pisah sudah mengeluarkan 20 album. Beberapa lagu hits diantaranya adalah Suratan, Di Sini Batas Kota Ini, Surat Untuk Kekasih dan masih banyak lagi lagu yang hits pada kala itu. Bahkan Tommy J. Pisah mendapatkan julukan Raja Galau karena menyanyikan lagu yang menggambarkan perasaan hati sedang gundah gulana. Kini, wajah Tommy sudah jarang muncul di layar televisi. Karirnya panggung hiburan Indonesia sudah meredup. Bahkan belakangan kabar kesehatan pelantun lagu Suratan ini kini tampak mulai menurun. Di lehernya terlihat benjolan besar. Informasi dari akun TikTok @femindonesia, benjolan itu disebabkan karena sakit kanker. Banyak fans yang berkomentar di akun TikTok dan Instagram Tommy J. Pisah. Mereka mendoakan agar idolanya selalu sehat. Selain itu, banyak fans yang mengaku tetap menyukai dan mendengarkan lagu-lagunya. Meski lama tak terdengar kabarnya, Tommy J. Pisah masih aktif bernyanyi hingga sekarang. Ia lebih banyak tampil secara off-air seperti di acara pernikahan, pentas musik atau acara di kafe. Pencinta musik lawas tentu sudah tidak asing dengan Obie Mesak. Pada era 1980-an, nama Obie Mesak cukup populer sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu. Menilik dari perjalanan kariernya, Obie Mesak memulai terjun ke belantika musik sejak 1983. Salah satu lagunya yang populer dan tak lekang oleh waktu adalah Kisah Kasih di Sekolah yang dipopulerkan oleh almarhum Chrisye. Tidak hanya populer sebagai penyanyi, nama Obie Mesak juga merupakan penulis lagu yang legendaris. Lagu-lagu ciptaannya kerap dipopulerkan oleh penyanyi-penyanyi ternama saat itu seperti Betharia Sonata dan Helen Sparingga. Lagunya yang berjudul Hati Yang Luka pernah dicekal oleh Menteri Penerangan Harmoko. Hal itu karena lagu yang dibawakan dianggap terlalu cengeng. Karena itu, TVRI sebagai satu-satunya stasiun televisi yang ada saat itu tidak lagi menayangkan lagu tersebut. Karirnya mulai menurun sejak saat itu. Usai kepopulerannya di era 1980-an, lantas apa kabar Obie Mesak dan bagaimana kehidupannya sekarang? Diketahui, saat ini Obie Mesak masih tampak sehat dan bugar di usianya yang sudah memasuki kepala 6. Hal itu terlihat dari media sosial Instagram miliknya. Dalam berbagai postingan itu, terlihat pria 67 tahun tersebut masih gagah dan aktif bermedia sosial. Adi Bing Slamet. Adi Bing Slamet telah aktif bermusik sejak usianya masih belia dengan lagu duet bersama Iyut Bing Slamet dan Cica Koswoyo. Setelah itu namanya pun melejit dan ia pun terjun ke dunia akting. Mungkin belum banyak yang tahu kalau Adi Bing Slamet memiliki nama asli Ferdinand Syah Akbar. Adi Bing Slamet ia pilih hanya untuk nama panggung. Pria kelahiran 6 Mei 1966 ini merupakan putra dari seorang aktor, penyanyi dan pelawak legendaris Indonesia yakni Bing Slamet. Namun, beberapa tahun terakhir memang Adi Bing Slamet sudah jarang warawiri di layar kaca. Walaupun ketenarannya sempat meredup, Adi Bing Slamet tak pernah merasa depresi. Agar tetap menghasilkan cuan, bintang sinetron Si Entong itu membuka bengkel mobil.
Ia membangun tempat itu di rumahnya. Kini Adi Bing Slamet sudah memasuki usia 58 tahun, meskipun tak muda lagi wajahnya terlihat sangat awet muda. Gaya atau outfit Adi Bing Slamet saat hadir di salah satu program acara terlihat seperti anak remaja. Ebit GAD. Nama Ebit GAD ingatan kita melayang pada salah satu lagunya yang cukup terkenal yang berjudul Berita Kepada Kawan dari album Camellia 2 yang dirilis tahun 1979. Pemilik nama lengkap Abid Ghaffar bin Abod Jafar ini dikenal sebagai penyanyi dan pencipta lagu dengan banyak mengangkat tema alam, sosial, politik dan duka derita kelompok yang terpinggirkan. Semua lagu ditulisnya sendiri. Ia tidak pernah menyanyikan lagu yang diciptakan orang lain kecuali lagu Surat dari Desa yang ditulis oleh Oding Arnaldi dan mengarungi keberkahan Tuhan yang ditulis bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tercatat sejak tahun 1979 hingga saat ini Ebit sudah merilis 21 album studio dan 29 album kompilasi. Meski tak lagi muda, karisma pria berusia 70 tahun ini masih terpancar. Jamal Mirdad. Menyebut nama Jamal Mirdad mungkin tak bisa dipisahkan dari mantan istrinya Lydia Kandou serta kedua putrinya Nana Mirdad maupun Naysila Mirdad. Pamor Jamal di dunia hiburan bersinar terang di era 80-an maupun 90-an. Tapi ada yang unik dari perkembangan karir pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah ini. Di awal karirnya di awal 80-an, Jamal lebih dikenal sebagai penyanyi. Jamal yang kerap membawakan lagu-lagu ciptaan Arianto dan berhasil menjadi salah satu penyanyi pop ternama di negeri ini. Sejumlah album yang dirilisnya selalu laris dan banyak lagunya yang menjadi hits. Pamor artis yang sekilas mirip dengan Rano Karno ini makin mengemuka setelah pernikahannya yang menghebohkan dengan Lydia Kandou di tahun 1986 karena berbeda keyakinan. Yang menarik, Jamal ternyata tak hanya berbakat di bidang tarik suara tapi juga akting. Jamal Mirdad mulai bermain film di akhir era 80-an, seperti di film Isabella dan Ranjang Tak Bertuan. Sekarang Jamal Mirdad tak aktif lagi di dunia hiburan dan memilih terjun ke dunia politik. Rano Karno. Nama Rano Karno telah malang melintang di industri hiburan sejak tahun 1970-an. Namanya semakin populer sejak ia memerankan Sidul anak Betawi. Tak hanya kiprahnya sebagai aktor, ia juga eksis mengisi dunia tarik suara. Rano juga menunjukkan kepiawaiannya di dunia tarik suara. Ia bahkan merilis beberapa album solo dan duet, seperti Yang Sangat Kusayangi, Kau Satu Milikku dan lain-lainnya. Lagu-lagu yang ia keluarkan pun meledak di pasaran dan membuat kariernya semakin melejit. Hingga saat ini, Rano Karno masih eksis di dunia hiburan. Pria berusia 64 tahun ini tengah sibuk di dunia politik.